nggak segampang yang orang bicarakan membuka mata batin. Kan gini, Mbak. Betul. Ternyata perjuangan, iya. Oke. Butuh perjuangan. Kita mulai aja ya. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua anggota grup Mata Batin di sini kembali di channel YouTube Lakon Mata Batin. Saya sendiri akan memberikan pengajaran mengenai mata batin dengan anggota-anggota grup Mata Batin. Silakan ceritakan kembali apa yang dialami selama ini, apa yang dirasakan. Nanti kita akan ulas. Silakan. Monggo, mas-masnya dulu. Ya, silakan. Kenalkan dulu dari mana aja ini, asal-asalnya biar pada tahu. Saya Madura. Asal dari Sampang, Madura. Sampang, Madura. Biasa ya. Ya. Yang lain? Saya Iman Purnama dari Bandung. Iman Purnama. Yang kemarin Presiden Aki. Dan Abah. Bara dari mana nih, Bara? Bandung sama juga? Saya juga dari Bandung. Bandung juga Ki, Bandung Barat. Iya. Mantap. Nah, jadi kalau begini kan tahu nih, oh si Anu di Bandung, jadi bisa silaturahmi kapan-kapan satu daerah. Iya. Ya, ini kan? Tetangga nih. Ya, tetangga. Tetangga. Ya. Tetangga dekat ini. Ya. Oke. Tapi baru kenal ya. Sekarang mukanya. Oh iya. Jadi bisa saling mengenal. Selama ini kan cuma tulisan doang di WA. Iya betul. Kalau begini kan siapa tahu kalau satu daerah kita pergi ke suatu tempat, kayaknya saya pernah tahu itu. Oh, ini anggota grup kan gitu. Iya, kalau udah PC begini. Gitu kan. Bisa nyambung silaturahmi kan gitu. Iya. Oke. Nah, coba tolong ceritakan aja apa yang selama ini mengamalkan mata batin ini, apa yang dirasa dan dilihat. Nanti kita akan ulas sampai di mana kepekaan kita. Oke? Silakan. Silakan saudara dulu yang duluan dan nyimak dulu. Ya, mangga. Mungkin saya udah pernah bicara ya masalah itu. Karena selama ini masih belum ada penampakan apa, cuman yang kemarin ke Abah itu selalu ada istilahnya kalau sedang sendiri itu ada bayangan gitu, seperti ada yang lewat atau apa. Terus itu kedua itu seperti di kuduk itu ada yang niup gitu. Ada yang niup. Nah itu, gitu di kuduk itu. Terus kalau sedang sendiri itu yang seperti kemarin seperti ada bayangan dua dewi itu, gitu, Bah. Begitu ya. Gitu. Oke. Mata batin itu rasa, ya rasa. Apabila saat kita mengamalkan mata batin atau sesudah mengamalkannya, Anda berada di suatu tempat dan merasakan sesuatu di badan, ya itu yang disebut rasa. Ya. Adapun yang Anda lihat tadi sekelebatan itu adalah sosok astral. Nah, perlu diketahui antara penampakan dan mata batin, basiroh. Penampakan itu astralnya mewujud, ya, mewujud hingga kita bisa melihat jelas, ya. Itu pun dalam waktu yang singkat, ya, tidak bisa berlama-lama. Kenapa? Karena unsur kita sudah berbeda dengan makhluk astral. Unsur kita berbeda. Mereka diciptakan dari api. Kalau sebangsa jin ya, kalau sebangsa malaikat diciptakan oleh cahaya. Jadi karena unsur yang berbeda ini jelas ada benturan ya, hingga kita tidak bisa berlama-lama melihatnya secara mata dohir. Tetapi kalau kita melihatnya di mata batin, itu bahkan bisa berlama dan bisa berkomunikasi. Nah itu ya, jadi perlu diketahui juga
Apa sih mata batin? Nah, itu rasa. Rasa. Adanya di mana? Di benak. Di sini. Ini disebut asna. Di sini seperti tersimpan sesuatu gambaran. Ya. Misalnya kita berada di suatu tempat yang angker. Di benak kita ini, kok ada sosok kuntilanak umpamanya. Oh, berarti daerah ini, daerah angker ini dihuni oleh sosok kuntilanak. Tiba-tiba sosok itu muncul umpamanya. Kadang-kadang sosok itu seperti api yang menyambar. Nah, apa yang Anda lihat tadi di benak tadi itu mewujud. Cahaya terang merah gitu kan. Nah, itu istilah ilmu supernaturalnya itu os itu energi yang belum berbentuk, ya, belum berbentuk. Nah, tetapi ada juga yang sudah berbentuk, misalnya sosok orang terbang, nah itu udah berbentuk, seperti kuntilanak umpamanya kan. Tapi itu juga nggak lama, hanya beberapa detik atau paling lama 1 menit lebih, begitu. Itu udah paling lama. Oke. Nah, jadi kalau mata batin itu kita melihatnya di alam ruh, ya. Kita masuk di alam gaib, ya. Sedangkan penampakan itu mata batin kita melihatnya di alam kita. Jadi mereka yang mewujud ke alam kita. Nah, gitu. Jadi ada dua yang kita ketahui. Kita yang melihat masuk ke alam gaib atau dia yang masuk ke alam kita. Hingga kita melihatnya seperti sekelebatan bayangan, cahaya, api yang menyambar, asap, atau sesuatu yang jatuh. Bunyi suara. Itu menyatakan dirinya, keberadaan dirinya. Manifestasinya begitu. Nah, jadi untuk membuktikannya apa yang di dalam benak kita ini dibuktikan. Apa sih itu? Biasanya energi-energi itu ada di suatu tempat. Media. Ya, media. Medianya dia ada diam di situ. Nah, kalau di tempat angker biasanya ada mustika, pusaka, barang-barang aneh, ya. Itu kalau di tempat-tempat keramat. Kalau di rumah orang itu biasanya kiriman. Ya. Di rumah pasien nih. Orang ini sakit aneh. Itu biasanya ada barangnya juga itu. Itu kiriman. Jadi misalnya jarum dimantrain dulu nih, nanti dikirim, mantra tadi itu mengisi hodam, sehingga jarum itu terlempar meskipun jarak jauh terlempar, ada di rumah seseorang. Itu berhodam, karena udah diisi. Itu yang bahaya. Nah, jadi seperti itulah gambarannya mata batin itu yang tadi sampean rasakan sekelebatan itu bisa dari energi yang ada di situ atau energi yang datangan. Nah, kalau untuk bisa membedakan ini positif atau tidak, badan kita bisa merasakannya. Misal setelah melihat bayangan itu, badan kita rasanya lemes, nggak enak, mual, ya, itu berarti negatif. Tapi kalau habis ngelihat itu kita nggak apa-apa, badan kita nggak merasakan apa-apa, nggak ada efek, itu positif. Gitu, ya. Iya. Tapi kalau ini, Mbak, waktu itu saya waktu sedang wirid tuh, seperti ada yang tangan tuh meraba, terus di satu titik itu seperti ada tekanan jari, tapi panas ya, rasanya panas. Ditundak, sesudah itu, sudah itu kepala gitu, kepala gitu, Mbak. Terus perasaan suka ada yang ada yang melihat gitu, memperhatikan. Nah, biasanya kalau kita wirid zikir itu kan kita kan secara tidak kita sadarin kita membuka pintu gaib, ya, membuka pintu gaib sehingga mereka hadir. Nah,
kehadirannya itu bisa kita rasakan ya, dengan rasa tadi, seperti ada yang jalan, seperti ada yang megang, ada yang ngebusin gitu. Itu sebetulnya memang energi itu ada di sekitar kita. Dia mau menyatakan keberadaan dirinya. Nih, saya ada di sini. Itu. Ini saya ada di sini. Berarti kalau sampean zikir lagi merasakan sesuatu, jangan kaget. Memang mereka ada dalam meditasi ya. Karena memang kan meditasi zikir kita ini kan beda. Kita memang untuk ke alam gaib ya, bukan zikir biasa. Kalau zikir biasa tentunya nggak merasakan ini. Karena zikir kita wirid ya, wirid ilmu. Jadi itu sengaja itu kita mau menembusnya. Begitu. Ya. Oke. Jelas ya? Iya. Siapa lagi? Silakan yang kayak gitu. Silakan yang lain. Iya, assalamualaikum. Ya, monggo. Kibara. Ya, itu yang dari Madura. Oke, yang dari Madura. Kiman. Silakan aja ceritakan selama ini mengikuti program kita grup Mata Batin, bukan Mata Batin, apa saja yang dirasa dan dilihat. Iya kan. Kalau saya masih samar-samar ya, kadang pas lagi wiritan itu ada sekelebatan kayak bayangan lewat gitu. Tapi tak pas fokusin lagi ke mata jina itu masih ada seperti kayak tadi itu lewat terus kayak gitu. Bentuknya seperti apa itu yang lewat? Udah ngeliat bentuknya? Yang nggak lihat bentuknya, cuma ada sekelebatan kayak bayangan gitu aja. Bayangan ya. Besar tinggi? Iya. Besar. Hitam? Iya, hitam. Nah, biasanya kalau yang bentuknya besar tinggi, hitam, itu seperti makhluk genderuwo. Ya. Iya. Tapi jangan takut. Memang itu mereka itu menyatakan dirinya, maka kita melihatnya. Sekelebatan bayangan hitam. Itu biasanya kalau yang udah energi dia itu udah mewujud, itu biasanya disertai bau-bauan. Bau aneh lah, bukan bau yang biasa kita cium, tapi baunya lain. Itu udah bagus, saya rasa yang sampai lihat tadi itu udah masuk kategori terbukanya mata batin. Nah, nanti tinggal bagaimana mengolah itu menjadi suatu kepekaan yang sangat peka ya. Karena apa? Amin. Ya, karena kalau kita ingin menjadi spiritual supernatural ini memang harus memiliki kepekaan batin agar yang kita tangani juga bisa terselesaikan, ada solusi yang mereka dapat ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak memiliki kepekaan batin, kita bingung, orang datang ya minta solusinya, tapi kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Itu makanya mata batinlah nanti yang akan mengungkapnya. Ikuti aja apa kata batinmu, ikuti aja apa yang engkau lihat, percaya yakin itu hasilnya ya. Jangan ragu. Iya, Pak. Jangan ragu. Ya. Ragu-raguan kayak jangan gitu ragu. saya, Jadi dulu saya juga ngalamin begitu tapi saya selalu begini, ya Allah, apabila ini benar ya alhamdulillah. Tetapi apa yang saya lihat ini salah, ya Allah ampuni saya. Gitu aja saya. Terus. Tapi tetap saya katakan begitu dengan pasien. Kamu begini. Saya tetap katakan. Tetapi saya mohon ampun dulu, umpamanya saya salah, kan gitu. Jadi nggak ada beban. Karena udah minta maaf dulu kan gitu. Minta ampun dulu. Soalnya ragu kayak gitu. Aduh, ini saya. Nah, kalau kamu ragu, kamu berdoa, ya Allah, hamba mohon ampun apabila yang saya lihat ini tidak benar, mohon ampun. Tetapi apabila ini benar, tolong diungkap semuanya ya, diungkapkan semuanya.
gitu. Minta mohon untuk diungkap semuanya, nggak hanya setengah. Jadi sampai ke akar-akarnya, ini sebabnya ini, sampai dapat apa solusinya dia gitu. Oke, saya rasa jelas ya. Jelas begitu. Nah, Kibara, gimana yang Kibara ini? Kegiliran ya. Iya, Gini, Pak. giliran. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau cerita ya, Pak. Monggo. Yang selama ini saya mohon maaf jarang aktif di grup karena susah ngetiknya kalau pegang setir gitu, Pak. Cuma nyimak-nyimak aja gitu. Iya. Mohon maaf itu sebenarnya. Bukannya nggak aktif, tiap hari aktif, cuma nyimak aja. Susah ngetiknya gitu, tapi beli setir gitu. jadi gimana gitulah. Cuma lagi santai baru gitu kan. Iya. Saya mau cerita. Mangga. Saya kan udah belum ke tahap yang lain. Masih di sholawat Rijati sama surat Al-Ikhlas gitu kan. Gitu. Terus mendawamkan itu. Tapi semenjak itu alhamdulillah sosok udah kali-kali udah kelihatan gitu kan. Alhamdulillah. Cuman kendalanya ada di suatu hari banyak bayang-bayangan ke istri gitu, Pak, ke keluarga gitu. Semenjak saya nggak ada gitu. Jadi coba ulangin tadi apa tadi? Bayang-bayang ya, apa? Ya bayang-bayangannya kelihatannya sama istri gitu. Oh, ke istri sama juga. Istri. Oke. Iya, gitu. Yang saya tanyakan apakah itu nggak apa-apa gitu kan? Istri nggak tahu apa-apa gitu kan? Gitu ya. Oke. Kalau saya di titik di mana gitu, kalau misalnya di sana gitu, di juru sana gitu di rumah, saya teliti pakai sambil dikira gitu, ya benar ada gitu kan. Ya. Gitu, Pak. Jadi pertanyaan saya apakah mengganggu apa enggaknya gitu yang kalau lihat istri. Oh ya, jadi apa yang Anda lihat juga istri melihatnya ya? Iya. Oke. Keilmuan kita ini memang kadangkala di luar dugaan ya, Iya. Apa yang Anda rasakan, istri juga ikut merasakan. Bahkan apa yang Anda lihat, istri juga ikut lihat. Itu kenapa? Iya gitu. Karena transfer energi. Ya. Transfer energi. Apabila itu masih satu jiwa dengan kita, kayak istri kan satu jiwa sama kita ya. Kalau di luar, kalau orang lain mungkin enggak, ya. Mungkin enggak. Hanya yang dekat satu jiwa, satu ruh dengan kita ya. Apa yang Anda rasakan, batin Anda rasakan, lihat, istri pun juga akan mengalami. Mungkin istri Anda itu memang ada mata batinnya yang peka, punya kepekaan. Meskipun kan ada orang memang dari lahir sudah ada kepekaan ya, meskipun dia nggak ngamalin tapi dia peka, gitu ya. Saya rasa itu tidak mengganggu, tidak apa-apa, asalkan istri Anda tidak menghiraukannya. Jangan terlalu itu nanti dianggap hal-hal yang negatif. Jadi bilang sama istri Anda itu memang ada di sini karena amalan ya, dan istri bisa merasakan, melihat itu karena terpicu oleh amalan, efek transfer ya. Itu juga karena dia juga punya kepekaan. Jadi jangan terlalu dianggap itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu wajar-wajar saja gitu. Nggak apa-apa, menurut saya nggak apa-apa, kecuali nanti istri ada keluhan. Nah, misalnya habis lihat itu terus pusing bla bla bla, nah itu perlu solusi kita hanya mandi ruatan, ditutup mandi ruatan ya, kalau memang dia terganggu. Kalau nggak terganggu ya nggak jadi masalah gitu. Gitu. Ya emang sehabis itu ada kendala gitu, Abah Guru. Langsung saja saya netralisir sama surat sholawat Rijati itu. Ya, terus langsung baikan, langsung sembuh.
alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu ya mungkin efek atau benturan ya, benturan. Tapi itu juga saya yakin gak akan mencelakainya, hanya sebatas efek benturan. Iya. Gitu. Iya. Oke, ada lagi kisah-kisah yang mungkin bisa diceritakan? Masih banyak, Pak, kisah-kisah gitu kan. Ya. Masih banyak. Saya kan belum banyak amalan yang dari Abah itu karena belum sempat yang naik level itu kan, naik tingkat, cuma itu aja. Nah, caranya tiba-tiba ada yang bawa air gitu, Pak, yang melahirkan, sakit ini sakit itu, cuma pakai sholawat itu aja, alhamdulillah ada rahmat itu, kalau pas sembuh. Alhamdulillah. Terus saya ikut kalau di sini ya keliling itu sholawat. Iya, keliling sholawat. Saya ikutan tiap malam Jumat dan malam Rabu. Nah, tiba-tiba ada waktu semalam, Mbak, tiba-tiba di tengah-tengah lingkungan itu, di tetangga itu ada kalajengking, Mbak, mau masuk anak yang keluarga itu. Kalau nggak kelihatan sama saya, waduh, itu kena itu. Itu apa itu, Pak? Oke. Biasanya sosok astral ini bermanifestasi. Manifestasi itu bahasa Indonesia menyatakan diri. Mewujudkan dirinya. Nih, saya ada di sini dan saya ini. Nah, itu dia bisa memakai binatang, hewan. Bisa kalajengking, bisa cacing atau ulat atau binatang-binatang yang memang bisa dipakai untuk astral bermanifestasi. Gitu. Nah, itu memang kalau kalajengking itu biasanya itu negatif. Terus kalau menemui hal seperti itu jangan dibiarkan. Terus kalau mau memusnahkannya jangan tangan telanjang, jangan. Ya. Pakai sarung tangan. Karena itu sudah ada kontaminasi nanti, terkontaminasi kitanya. Ya. Kalau bisa kalau mau megang-megang barang kayak gitu pakai sarung tangan. Atau dilindungilah tangan kita pakai sesuatu ya. Baru nanti kita musnahkan. Itu. Iya. Semalam juga di itu satu jengkal lagi sama kaki anak itu mau dipatuk gitu. Masya Allah. Untungnya saya melihat gitu langsung bilang sama bapaknya itu kalajengking mau matuk anak gitu kan. Bilang gitu. Langsung dipukul sama pakai tasbih gitu kan. Udah pakai tasbih itu lari lagi memburu anak itu gitu. Nyerang lagi deh ya. Nyerang lagi, langsung dipukul pakai sapu. Nah, langsung dibawa keluar, udah aja dirujak aja di luar pakai batu. Ya. Gitu. Satu hal lagi untuk supaya energi yang nempel di binatang itu keluar, garam. Ya. Garam. Oh. Pakai garam ya. Ya, nanti kalau garam itu yang ada yang nempel di binatang itu energinya itu keluar, tinggal binatangnya. Gitu. Langsung netralisir dia, garam. Oh gitu. Ya, jadi misalnya kita tersentuh juga kalau udah kena garam, insya Allah nggak akan berefek ke kita. Gitu. Iya. Nah, itu satu hal lagi itu garam itu memang untuk menetralisir karena garam itu berfungsi bagi astral, rasa dan baunya itu sangat ditakutin ya. Garam, kunyit ya. Garam, kunyit, daun jeruk nipis itu sangat ditakutin. Bau dan rasanya oleh bangsa astral itu sangat ditakutin. Ya, garam, jeruk nipis, baunya. Kalau kunyit itu warnanya yang ditakutin, yang kuning itu takut dia. Kalau jeruk nipis itu baunya. Kalau garam itu rasanya, dia takut. Nah,
Adapun daun kelor itu bagi yang memasang energi dalam tubuhnya, misalnya susuk daun kelor dengan daun bidara itu untuk mengeluarkan energi yang dia pasang di badan itu memang daun kelor atau daun bidara ya. Itu secara khusus itu bagi yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi makanya saya kasih ijazah mandi ruatan itu untuk menetralisir pasien yang umpamanya memiliki masalah seperti itu, dimandikan ya, mandi ruat. Nah, mandi ruat insya Allah tuh yang namanya energi negatif dalam tubuhnya itu keluar. Itu salah satu cara kita untuk mengobatin ya. Itu termasuk pengobatan itu ya, pengobatan itu. Oke, siapa lagi nih yang mau cerita ini? Masih ada waktu ini. Mungkin saya, Pak. Ya. Mungkin saya, Pak. Monggo. Nah, saya pernah didatangi dalam mimpi oleh seseorang. Dia menyatakan bahwa dia itu Sang Hyang Cakradewa. Nah, tapi katanya dia tuh kalau pengen ketemu dengan saya, itu dia mempergunakan seperti binatang katanya. Nanti seperti monyet masuk ke monyet. Itu apakah bisa gitu, Pak? Ya. Oke. Memang ada bangsa jin ya. Bangsa jin yang bermanifestasi ke binatang. Dengan cara seperti itu mungkin dia bisa berkomunikasi dengan kita. Iya, gitu ya, betul, Pak. Itu ada dengan binatang ya. Itu bisa saja suatu saat kalau diperlukan dicari korek informasinya ya. Informasinya bisa kita buktikan apakah itu memang dia mau seperti itu atau tidak, nanti terbukti gitu. Iya betul. Ya dia tuh pengen ketemu dengan saya, tapi saya harus ke tempatnya, kalau nggak salah di Bumi Alit Ciamis, Bah. Bumi Alit Ciamis itu katanya nanti di situ ada satu binatang ya seperti monyet menghadap ke saya. Nah, jangan takut, jangan apa, karena dia ingin ketemu dengan saya melalui binatang itu katanya. Oke, nanti kapan-kapan kita buktiin ya. Kita buktiin. Iya, betul. Apakah karena begini, kadang-kadang astral itu berbohong. Iya, betul. Berbohong. Jadi nggak semua astral itu mau jujur dengan kita, nggak semua. Iya. Nah, kalau kita buktiin nanti sampean udah ke tempat yang ditujukan itu ternyata tidak ada apa-apa, ternyata itu berbohong. Tetapi biasanya dia berkata beda. Nanti ada sesuatu di sana, mungkin bukan binatang itu, tetapi kadang-kadang benda. Jangan salah. Itu bahasa gaib itu berbeda dengan bahasa kita. Ya. Pernah katanya ada harta karun, peti hitam. Saya suruh buktiin. Ternyata apa? Batu, memang bentuknya peti besar. Hitam, batu hitam di dalam goa. Bentuknya itu seperti peti, tetapi batu. Nah, inilah. Ya, jadi tidak sama dengan yang kita perkirakan. Ya, yang kita pikirin, enggak. Bahasa gaib itu memang enggak semua itu benar bahasa dia itu. Iya, banyak manipulasi. Banyak itunya, iya. Itu. Lalu orang kan ngotot, ini harta karun bener ya. Kita buktiin, saya bilang, kita PC. Yuk, kita kemana lokasi yang tunjukin? Di sana, Pak. Memang ada itu lubang, seperti gua gitu ya. Nah, udah kita bakarin di situ dupa, lalu minyak, udah di situ kita buka gaibnya. Coba tangan kamu masukin ke sana, masuk dia, dilihat, lebih jelas lagi. Ambil, ada sebesar apa ya? Kotak begitu, tapi bentuknya batu. Batu itu kotak, tapi bukan peti. Tapi mirip peti. Itu. Ternyata cuma batu yang bentuknya seperti peti.
Tapi dibawa pulang sama dia. Saya bawa pulang aja lah katanya. Ya udah kalau mau pulang tuh kenang-kenangan. Iya. Ada ya itu ya. Jadi itulah ya, kita nggak penasaran lagi. Oh berarti bahasa gaib itu nggak semuanya sama dengan yang kita pikirin. Iya, gitu ya. Itu juga dapat mimpi dan itu berulang-ulang dimimpiin seperti itu. Iya, berulang-ulang. Daripada penasaran, ayo kita buktiin, saya bilang. Iya, nanti bisa juga nanti kita buktiin ya. Kapan-kapan PC kita PC ya, buktiin bah. Bener gak nih kan gitu? Iya, betul bah. Itu. Oke. Gak ada lagi apa? Masih ada? Udah ya. Sementara itu aja mungkin. Oke, jadi. Oh iya. Mau kita amalan sholawat Nurijati itu boleh gitu. Iya, sholawat Nurijati itu banyak fadilahnya. Iya. Sholawat Nurijati itu tuh menurut kita orang-orang spiritual supernatural ini itu memiliki energi. Apabila sholawat itu dibaca terus-menerus, itu akan menimbulkan sesuatu energi di dalam tubuh kita. Dan tentunya energi itu positif. Ya. Fadilahnya, 1, pelindungan kepada diri kita. 1. Kedua, untuk menolong orang lain, transfer energi. Iya. Untuk mengecek benda-benda yang berenergi atau tidak itu bisa juga dengan sholawat. Misalnya nih, keris, ini ada energinya enggak? Itu bisa dirasa. Nanti kalau kita bacakan itu kalau enggak dia panas, dia bergerak. Bendanya itu bergerak. Geser, kita pegang begini, geser dia. Berarti punya energi nih. Itu salah satunya sholawat Nurijati itu berfungsi untuk radar. Dalam diri kita ada radar gaib. Ya. Nah, itu salah satunya. Juga bisa untuk mewujudkan. Nah, kalau lihat video saya, YouTube saya, kan saya sering baca sholawat Nurijati nih, ya kan? Sholawat Nurijati. Ya kan? Insya Allah. Ya. Itu juga bisa dipakai untuk segera dia wujud, gitu ya. Nah, mungkin kalau yang lain beda keilmuan, tapi kalau saya pakai itu ya, sholawat Nurijati itu insya Allah. Misalnya kita mau ngecek buhul sihir di rumah orang, itu bisa nanti ada rasa panas nanti kita lihat di situ, kita ambil, kita bongkar, ada itu biasanya ada. Kalau udah dirasa di tangan itu panas, getar, itu ada itu biasanya bendanya. Nah, kalau saya mah itu belum berfungsi, bergetar apa begini mana gitu loh, ada tangan. Begini ya, kalau kita zikir itu badan bergerak, tangan bergerak sendiri. Coba fokus ya, fokus benar-benar fokus nih. Itu biasanya seperti tangan ini ada yang gerakin gini. Tapi lembut aja. Pasti nanti kerasa itu. Nah, itu bisa diatur dengan pikiran kita. Kalau kita katakan ke kiri, nanti dia ke kiri. Kalau kita katakan, kita pikirin dia ke kanan, nanti dia ke kanan. Nah, itu berarti energi yang memang udah jadi di dalam tubuh kita. Dia ngikutin pikiran kita. Ya. Kalau perintahin nanti yang tangan tuh diperintahin. Coba kamu ke kanan, nanti dia ke kanan. Coba kamu ke kiri. Ke bawah. Itu berarti udah selaras. Jadi perintahnya bukan dengan ini, bukan ini. Yang perintah ini. Itu nanti ya, yang kita pikirin ini namanya asna benak ini punya kekuatan loh. Benak ini punya kekuatan. Perintahin. Kalau udah terlihat di benak ini sesuatu di situ, perintahin, wujud.
dia akan wujud. Hmm. Tapi untuk mencapai ke situ, perlu lagi wiridnya ditambahin, rajin gitu. Jangan sekedar udahlah, yang penting udah wirid, udah enggak. Kita memang sungguh-sungguh mencari, ya. Bagi siapa yang mencari, dia pasti menemukan. Bagi siapa yang tidak mencari, dia tidak akan menemukan. Itu aja. Di dunia ini kan gitu hukumnya. Kalau orang yang nyari, dia dapat kan? Dapat. Entah dia Betul-betul berliku-liku ya, berliku-liku nih sampai dapat, pasti dapat. Ya. Nah, karena apa? Karena kesungguhan kita. Tapi kalau kita gampang lah, ya gampang ya, nggak dapat. Iya. Ya betul. Lagi itu pengamalannya itu di waktu di sholat atau waktu Kalau sholat di Jati itu kapan aja boleh. Ya. Selesai ba'dah sholat maghrib boleh. Ba'dah sholat asar boleh. Ba'dah sholat atau selagi kita di tempat lagi kerja tapi di daim dalam batin aja. Ya, kalau kita nanti baca-baca kita lagi kerja, kawan kita ngedenger, wah apaan kan gitu, jadi curiga orang kan, di batin aja. Iya. Itu justru yang di batin itu yang bagus, olah batin itu. Ya. Kayak gitu, Pak. Di dalam batin jadi kebiasaan. Ya. Meskipun nggak di batin, karena itu dibaca kayak gitu. Ya sekali-sekali kita bunyi nggak apa-apa, bunyi ngelawat gitu. Tapi jangan di tempat keramaian terus kita, nanti orang kan itu orang ngapain. Nah kadang-kadang orang kan nggak bisa nerima juga hal-hal yang begitu kan. Ya. Tapi dibilang orang gila. Nah itu yang kita takutin. Kita menjaga diri kita juga gitu, ya kan? Gitu. Oke, waktu sudah berjalan 37 menit. Saya rasa sudah cukup ya. Kita kembali ke grup lagi ya. Oke, semua saudaraku dalam grup Buka Mata Batin, malam hari ini kita sudah memberikan pelajaran penting mengenai mata batin, energi-energi metafisika yang selama ini kita pelajari. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas lagi untuk kelanjutannya apa yang dirasakan di grup ya. Atau nanti kapan-kapan lagi kalau misalnya ini kita feature lagi. Karena ini akan bergiliran ya. Bergiliran. 3 orang setiap hari. Saya rasa nanti semua ikut. Oke ya? Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.